Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus salata wa man tazakka fa innama li nafsihi wa ila Allahil masir. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan pucuk pimpinan Nagari Ampalu, wali awak yang diwakili oleh Bapak Kasih Kesra. Kemudian yang kita muliakan pengurus Masjid Istiqmal, para nenek mama, alim ulama, angku imam, angku khotib, Bilal Jomalano, Ayah Joni, saya ngelandai hatinya suci, bintanya mukabur. Terus yang kita hormati Bapak Kasih kita hadir dari Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota, Memen. Yang kita muliakan Ibu Penyuluh Agama Fungsional yang beliau sebagai MC kita tadi, dan juga yang kita muliakan Ibu Penyuluh Agama Kecamatan Naris Sebuah Harapan. Istimewa tentu kepada ande-ande hembo risiko, ama-ama, ibu-ibu, uni-uni, dan juga para generasi-generasi muda, umumnya lah kita yang hadir di dalam Masjid Istiqmal pada sonjo hari kini. Kita tetap mendoakan orang-orang yang senang hatinya berada dalam rumah Allah ini, mudah-mudahan ikulah para calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya senang hati ibu dalam masjid. Yonel sebenarnya darah yang mengalir dalam tubuh Safriyadi itu darah ampun ya, darah padang mengunai. Nah, di Munai tinggi tentu ya mirip masuk. Kemudian sesudah melaksanakan salat asar ketika bapak dengan ibu masih bertahan di dalam rumah Allah, itu satu
yang istimewa kecil Bu Safina tadi. Satu yang istimewa. Itu satu bukti bahwasanya kita tuh orang yang betah duduk dalam rumah Allah. Kalau dipek setan berbeda Bu. Dipek setan nih. Sebonta dulu pengajian itulah banyak nan gelisah duduk. Terus saja sudah Jumat tadi sikonya. Entahlah makan apa kita entalun deh. Entahlah makan Pak. Lah. Aku yang dek snack je kopi je do gak deh. Kemudian kita tahu bahwasanya duduk dalam rumah Allah itu adalah duduk yang dirahmati. Duduk yang didoakan oleh para malaikat rahmat. Nah, kalau seandainya dizohirkanlah oleh Allah mungkin menangi ya Pak saudara Pak. Tempe-tempe yang kosong-kosong dan nampak dan tidak nampak ya Pak kini gua di dalam masjid. Insyaallah malaikat rahmat memenuhinya. Kerja malaikat rahmat tu si saja hanya sampai kita keluar dari masjid berkata ya Allah ampunilah dosa si fulan yang hadir dalam masjid ya Allah. Itu kerjanya. Nyo ndak minum kopi deh. Nyo ndak minum teh deh Pak Ibu. Nyo berdoa sampai bila? Sampai kita keluar nanti dari masjid ini. Nah, tolok deh kita sampai maghrib bati berkobok. Dia ambo ndak tolok deh. Ambo sebentar. Kemudian kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Allah Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mudah menangan sahabat Pak Jibu di mengenai saja istiqmam. Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lai tak tempang rasa rindu ketika kita bersalawat Bapak Ibu. Iwan dah. Ya, salah. Kalau kita bayangkan atau kita kena-kena apa cinta dan sayangnya Rasulullah kepada kita, ketika awak bersalawat tu pasti awak merasa terharu, merasa timbul rasa perasaan yang berbeda. Ya Sayyidi karena pernah Nabi awak sampai berpuasa 3 hari berturut-turut, sampai ndak lolok, sampai 3 malam ndak tertidur matanya, setelah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Anak disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi awak Bapak Ibu. Malaikat Jibril mengecen ya Rasulullah ya Muhammad bahwasanya ambolah mencolik daripada liang-liang atau lubang-lubang daripada neraka. Dalamnya lubang itu luar biasa ya Rasulullah, sampai 70 tahun perjalanan dalamnya. Salah satu daripada lubang-lubang yang ada itu dihuni oleh umat engkau ya Rasulullah. Di situ Nabi mengkondak rela. Menangi Nabi, taibuati Nabi awak, doa Nabi ya Allah, agia kesempatan kepada umat ambo untuk bertobat ya Allah sebelum berpisah nyawa dengan badannya. Agia kesempatan bertobat kepada umat ambo sebelum inyo meninggalkan dunia ya Allah. Itu sayangnya Nabi kewah. Bahkan sampai ke akhirat nanti Rasulullah SAW yang akan memberikan syafaat kepada kita selaku umat.
Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, agak lain gaso ngaji gini sete. Yang ngaji di muka guru kok tapi perlu ada ini. Yang mengasuh aja lah, mengasuh guru aja lah ya tak. Kecil Allah Subhanahu Wa Taala dasar kita hari kini surat Fatir ayat yang ke-8 boleh. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum. Kecil Allah, sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan itu hanyalah orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya. Di orang yang mau diajak untuk berbuat baik, orang yang mau diajak menongan wirid pengajian, orang yang mau diajak untuk bermajlis taklim, ya datang beramai-ramai ke Istiqmal itu hanya orang yang takut dengan apa? Azab Allah. Meskipun mereka belum melihat azab itu. Apa Ibu lah pernah cari azab kubur? Masuk kubur? Masuk kubur lah nyalai. Kalau pak-pak tukang kali kubur lah masuknya dalam kubur. Tapi dikuburkan alun. Tapi nya kan tiba masa itu jawab deh, Bu. Kan le yakin kita dengan adanya azab kubur, Bu? Le yakin kita dengan adanya azab nanti di akhirat? Walaupun mereka belum melihat azab kubur itu, walaupun mereka belum melihat azab di akhirat itu, tetapi mereka beribadah kepada Allah. Mereka mensucikan dirinya. Mereka taat kepada Allah. Untuk siapa mereka taat? Untuk inyo. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa inna ma yatazakka li nafsi. Inyo membersihkan dirinya untuk dirinya sendiri. Apa-apa ambo yang taat beribadah, mulai ikut inyo seorang imam, seorang muazzin yang selalu memanggil untuk salat, yang selalu membawa keluarganya untuk datang ke masjid salat berjemaah, itu contoh. Ya. Banyak amalan awak. Ya. Dari mulai balik berakal, ndak bonti-bonti ibu-ibu ambo ke beramal apa-apa ambo. Walaupun banyak nanti kalau ada nanti keluarga awak yang kekurangan amalnya di akhirat, ya ndak bisa kita nolongnya Pak Ibu. Amalan ambo le banyak, ambo agian lah separuh kayaknya. Seorang ayah ndak bisa membantu anaknya, seorang istri ndak bisa membantu suaminya. Tapi kecil Rasulullah orang yang tekor yawado nanti di akhirat. Orang nan bautang, orang nan zalim kepada manusia, ayo nyobaye besok jo amalan ini di akhirat. Di mereka mensucikan diri mereka dengan apa? Dengan taat beribadah kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah di mana saja kita barado. Ada orang Pak nan takwitnya tiba ketika nyo mendengar kajian, ketika nyo memuhasabah dirinya di dalam masjid, tapi 2 langkah 3 langkah keluar dari masjid, takutnya hilang balik. Tiba di tengah pasar, hilang takutnya kepada Allah. Lain cari apa-apa kejadian di dalam HP itu. Seorang ibu-ibu yang sudah berumur 65 tahun masih tolok di inyo memaliang bawang 5 buah di tengah pasar, Bu. Yang menggali lagahat pula. Lagahit pula nama menggali itu. Anak memaliang lah 65 tahun nemu nama menggali kalau rakit 70 agaknya. Dalam memilih-milih bawang bisa aja masuk ke dalam saku entah 5 entah 3. Berarti kan tak takwi je Allah tu lah sekian umurnya. Maka takutlah. Orang yang takut dengan Allah itulah, orang yang takut dengan azab Allah itulah orang yang akan selalu mendekatkan dirinya kepada Sang Maha Khalik. Sebab kan tiba kau pada diri awak seorang kah, colah pandang pada diri awak kona-kona. Bayangkan di awak 10 tahun yang lalu dicolik kulit kau masih tegang, masih mulus. Inilah mulainya keriput. Mato dahulu torang kinilah mulai kabut. Abuak dahulu hitam kinilah mulai uban abitum buah. Gigi dahulu rapik kinilah mulai
abi gugua. Gitu. Duduk dulu sonang basimpu kini lah sonang maun jual. Kan ada namun jual ya. Lain. Kayak sonang munju tu ya teh. Sonang. Dulu sonangnya apa? Basimpuh. Tu faktor umur awak. Adi kan tiba masuknya. Ya. Kan tiba masuk pada badan awak kan barang sualama kan tiba masuk badan tabujuh di tengah rumah tangan balipe dia badan kadimandikan sanak saudara kadibungkui jo kain putih. Nah kan iya tak? Iya Pak? Iya. Ketika awaklah berpulang kepada Allah sanak saudara datang sadonyo membiarkan air pamandian kita baju digunting kain basilih rasoki di dunia sakitunan buliah abi masuk awak maka takut ketakutan kita kepada Allah dengan azab Allah ya dengan azab di akhirat dengan azab di alam kubur sehingga rasa takut itu mampu menjadikan kita sebagai orang yang senantiasa taat beribadah kepada Allah jago mulut jago tangan jago kaki jago pandangan mata jago pendengaran telinga. Kadang-kadang kan sonang talingo ko Bapak Ibu ya kalau ada orang bersiarak suami istri kurang jole siarannya atau mau naik katik lenggek untuk mampajole siaran tapi kok muazin yang main bau di masjid hayya 'alas shalah seakan-akan tidak terdengar. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi 3 perkara yang menyelamatkan kata Rasulullah. Yang pertama takutlah engkau kepada Allah di mana saja kita berada. Oh di masjid itulah jole cita. Di rumah iyo pula di jalan di porak di sawah. Tak masuk tadi di tengah apa? Di tengah pasar kita selalu menganggap bahwasanya Allah itu selalu mengawasi dan mencoliak dia memandang kita. Dan kedua faktor keselamatan hidup bagi awak sesudah takut kepada Allah di mana saja berbuat adillah baik ketika rela maupun ketika marah. Diko agak sulit seketika Pak. Ketika hati awak sonang, ketika hati awak rela, insya Allah kita bisa berbuat adil. Tapi ke dalam keadaan kita marah Bapak Ibu, jangankan kepada orang lain, kadang-kadang kepada diri kita sendiri, kita sulit untuk adil. Banyak kita yang menzalimi diri awak. Kok kita bayangkan gini, contoh kepada anak, dia gi awak titipan anak dia Allah 2, 3 atau 4. Ketika kita dalam keadaan marah punya masalah dalam kehidupan rumah tangga awak, bagaimana kasih sayang kita kepada anak-anak kita? Apakah anak-anak awak nandak badoso, nandak soto-soto, konai kesebaran atau tidak? Asal mendoki anak kawak mendapik padonya dak ngapo-ngapo tah, bau balik sekolah nang bujang tanggung tah dau. Assalamualaikum. Assalamualaikum nyanyang. Itu dia apa tuh? Dia amarah. Ya. Jadi berbuat adil ketika amarah, ketika sedang amarah itu memang sulit. Nah, tapi kok untuk keselamatan awak kata Rasulullah, kita harus mampu berbuat adil baik di waktu rela ataupun di waktu marah. Ketiga, hiduplah sederhana. Ya. Kita dianjurkan oleh Nabi awak untuk selalu hidup sederhana walaupun awak punya banyak harta Bapak Ibu. Maka hiduplah sederhana. Orang yang senantiasa suka berlebih-lebihan hidupnya,
makonyo akan merasakan kesulitan yang luar biasa, apa lain nanlah sempat dililik utang sabalik pinggang. Pada itu ndak sesuai masuk jo keluarnya lain. Ya, dicolek tetangga lah membeli kulkas baru, 3 lo pintu. Ya. TV 41 in. Beli oto 4 roda. Ya 4 roda to. Tak kolok dah, Bu. Bu mau ji ledak tak kolok. Kalau untuk juga tidak tak kolok dah. Ada tetangga yang ingin pula asal membangun kawan, asal membeli kawan iyo pula. Sementara yang membeli pertama tadinya punya kemampuan untuk membeli. Dek bola baboli tapi dalam keadaan berhutang. Ya. Kalau lah dililit pinggang hutang Bapak Ibu, alamat kehidupan kita tidak akan merasa tenteram dan nyaman ini. Di mumpung kita berada di kampung zakat, kok tiko diberikan rezeki di Allah Bapak Ibu. Ya. Kok alun sampai haul jenisabnya minimal rezeki dan bagian di Allah itu kita sedekahkan agak seketik. Iko membuat kehidupan kita, kalau awak suka bersedekah, Allah suka yang perbuatan itu sedikit tapi rutin. Ya. Walaupun sedikit perbuatannya tetapi rutin, Allah lebih suka. Tentu baca Al-Quran saja dulu. Nanti sebelum sedekah ya baca Al-Quran. Ada orang yang hanya menunggu dulu kedatangan bulan Ramadan untuk baca Al-Quran. Asal masuk bulan puasa baru Al-Quran ditayyak. Apakah tamat 30 juz ia baca Al-Quran? Belum tentu. 5 boleh hari atau 8 boleh hari atau maksimal 20 hari puasa atau 10 hari terakhir lah sibuk memikirkan untuk rayu lah dia. Kue bawang nang kadibuwe 7 boleh kilo. Kacang tujin 2 boleh gantang. Kalau mai bulu 10 gantang. Lomang ada nak do kakuk Quran lihat. Bila kakuk balik ketika le puasa datang lah katiba pula. Atau ketika ada kemalangan detik umah itu dibuka surat ya Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tiba lo telepon. Sudah itu belumnya terbang lo baca Yasin. Allah suka yang sedikit tapi rutin. Contoh, siap solat maghrib 2 ayat, siap solat subuh 2 ayat, siap solat isya 2 ayat. Lebih suka Allah dibanding kita hanya 1 kali setahun membuka Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sampai jemaah puak ke milin. Ya. Sampai sudah ya. Kemudian Bapak Ibu, walaupun awak kini dalam keadaan mendengarkan majelis ilmu, ada anjuran kita cik. Baik dalam bekerja, baik sedang duduk, baik sedang berjalan, jangan lupa untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Nyo tandunya orang naningi Allah tu mudah je Bapak Ibu. Baon kat diri awak. Tanak lanasi uwa lalado jangan lupa sisa walidi dongala kaji rangku akadado konala hidup yonan kamati. Tandonyo kita orang yang ingat dengan Allah. Bapak Ibu kapai ke masjid Istiqmal. Dek bagogi Bapak Ibu tinggal dompet. Ibu di halaman tak kena. Ondeh dompet tinggal. Nang keluar ucapannya dari mulut. Astagfirullah tinggal dompet. Itu tanda orang ingat Allah. Tata uang kakinya astagfirullah. Kilik hari subhanallah. Patui hari la haula wala quwata illa billah. Tu tanda orang dan hatinya ingat ke Allah tak? Setiap apa yang terjadi pada dirinya
nyo coliak gunung yang menjulang tinggi, pemandangan yang indah, atau wajah yang tampan, wajah yang cantik. Masya Allah. Ya, ada pula orang bapak ibu ketika tahu kakinya nang keluar pantun setuju ada mencang. Kaki sakit dosa dapet. Kan tak ada siku untuk itu kan? Di siku asal tahu kaki pasti astagfirullah. Itu bukti orang yang ingat selalu dengan Allah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir kepada Allah, ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah atau berzikir kepada Allah itulah hati akan selalu merasa tenteram. Jadi awak dianjurkan senantiasa kalau sembahyang 5 waktu Bapak Ibu ada waktu-waktunya. Contoh waktu asar tadi jam 3 lewat 5 boleh lah masuk asar. Ya, maghrib nanti jam 6 lewat 3 boleh lah masuk maghrib. Itu ada waktu-waktunya. Tapi untuk berzikir kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ayo orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah. Tak kalau hati kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati seseorang itu akan merasa tentram, merasa nyaman. Nyobe aja nyoba Pak Ibu. Allah akan memperlihatkan pada wajah seseorang ketika hatinya senang atau ketika hatinya galau atau rusuh. Pasti. Ketika hatinya tidak selamat tu Pak. Ya, digancak-gancaan benar senyum pastikan pencong untuk senyum. Digancak-gancaan bono bodaah nan mau bono lah skincare. Ya mak. 3 senti toba. Batu tuik lubang digawe sodo. Berbagai macam mereknya. Adonan Pond Sweat Beauty. Adonan MS Glow. Adonan pipa nomor rompe. Ada aja dah. Tapi kalau hatinya galau di dalam, maka tidak akan gancak pakai wajah. Tapi ada yang pakai salisil talak aja nya, my baby, bodak bayinya pakai bu, tapi hatinya tentram, hatinya nyaman, hatinya ingat Allah, maka akan senanglah orang memandang wajahnya. Akan senanglah kita mencoliak gomaninya, akan tentram jiwa awak mencoliak senyum jegolaknya. Buktikan kepada diri awak. Kira-kira Bapak Ibu, kawan senang tak dengan kehadiran awak? Ketika awak hadir, kawan senang. Ketika awak tak ada, kawan rusuh. Itulah orang nan hebat tu Bapak Ibu. Ya, itulah orang nan diharapkan. Jangan terbalik. Ketika awak dado orang senang, ketika awak tiba orang rusuh. Aduh tu namun tu itu, pindah siku deh. Aduh namun itu. Orang ketika meninggal dunia merasa berusuh, ada yang menangis mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adik awak ke jojo dia orang di dunia kau Bapak Ibu, ketika awak lawa pulang ke Allah, nih Allah poinnya tu. Alhamdulillah ya. Dan itu ndak Bapak Ibu. Itulah terlalu kita hidup detik dunia kau. Perlu kita berzikir kepada Allah untuk mengena-ngena kehidupan kita kok akan berakhir atau hidup pasti akan mati. Kok tiba panggilan untuk nyawa mengira kajunjuangan badan tabujua di tengah rumah tangan balipe di hati badan tak lama dah selangkau tu badarulah ayah pamandian.
Ya, anak nan disayanglah menyiram badan awak. Sambiang balinang ayo mato anak nawak sayang. Mandeh. Ndak ada kita kabasul ya mandeh ko mandeh mandi yang terakhir ya mandeh nyanyi anak ke awak. Oi anak tinggallah anak, oi tuan tinggallah tuan, oi kakak tinggallah kakak. Ambo kabarangke salamonyo indakkan pernah babaliak lai. Selesai badan dimandikan indak kaba pakai pakaian dalam lemari. Kain putih tak baragi tu dipasangkan kabake kita. Takon nak kobe nanimo badan diangke masuk itu diangke takobia nanompe indak lamo wak sembayang Bapak Ibu. Selesai ampe takobia Bapak Ibu badan diangke baliak lai dibawa ke rumah baliak. Ada ndak nan dibawa ke rumah setelah solat jenazah? Ndak lai. Kan diantar ke pandam pakuburan. Ya. Diosong sana saudara. Keluar badan dari tandu dinanti de anak nan disayang dibawa merangkuah kadado beliau digendiangkan badan di tanah dalam liang lahat itu namanya badan maduk ke tanah godang dia te tanah bawah tanah lakang bahale papan nan sabila kain putih jadi salimui masuk itu badan ditimbun. 7 langkah malin bajalan tiba malaikat yonan batanyo. Di dalam rangka kita masih hidup walaupun sehari lagi jatah umur kita Bapak Ibu. Walaupun seminggu lagi atau Allah kasih 1 tahun lagi. Gunakan kesempatan hidup itu untuk memperbanyak bekal kita dalam rangka kita akan menempuh kematian kita. Di Bapak Ibu sidang jemaah Masjid Istiqmal insyaallah di bulan-bulan celai atau bulan celainya so kita ndak sudah asar leh ya insyaallah sesudah Jumat kita mulai soleh nak bila gak lama kalau kini ditambah juga leh de ibu-ibu pasti tolok sampai pukul 7 pakai ukuran 6 bagi pokok kan iya napa kan iyo deh ha dek kami ndak tolok leh ada ibu kita nan dari Guguk adonan dari Beijing. Pak Memen dari mana? Kita nyumpati kan ya. Nah dari Beijing kan jauh tuh. Harus pakai paspor lo kan no deh. Jadi kajian singkek itu artinya Pak Ibu kesimpulan di awak ya. Insya Allah kita adalah orang-orang yang termasuk orang yang takut dengan azab Allah. Kalau yoleta masuk kita dengan orang yang takut dengan azab Allah itu, maka ketika diimbau ke masjid ko, ketika diimbau untuk beribadah, ketika tadonga panggilan azan, maka laksanakanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidup di dunia itu begitu singkat dan sangat sementara sekali. Ya, ndak ada kita yang berumur sampai 100 lebih hari ini Bapak Ibu. Lah jarang mana. Ya, 60, 70, paling tinggi 75 atau 80 acik-cik mana. Maka kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami yang hadir di dalam rumahmu ini ya Allah adalah hamba-hamba Engkau yang banyak dosa. Maka kami menadahkan tangan menundukkan kepala kami memohon kehadiran Engkau, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Masukkanlah kami kepada golongan orang-orang yang senantiasa Engkau berikan petunjuk ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, izinkan tangan kami ini ya Allah untuk menyuapi mereka makanan tak kala mereka tak ada daya lagi ya Allah, untuk mengganti pakaian mereka ya Allah, untuk membimbing tangan mereka ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua, ibu yang kami sayangi atau ayah yang kami cintai yang telah berada di alam kubur, lapangkan kuburnya ya Allah, terangi liang lahatnya, tempatkan ia pada tempat yang mulia di sisi Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Jadikanlah kampung kami di Mangunai Kau ya Allah menjadi kampung yang Engkau berkahi dan Engkau rahmati ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah para pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin-pemimpin yang bermanfaat untuk kami masyarakat ya Allah. Kepada Engkau kami memohon ya Allah,
Kepada Engkau kami meminta tolong ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.